Dunia intelijen internasional kembali dikejutkan oleh munculnya dugaan taktik kamuflase baru yang digunakan militer Cina. Sejumlah foto dan citra satelit yang beredar di akhir Desember 2025 menunjukkan kendaraan peluncur rudal balistik antar benua, ICBM, milik People's Liberation Army, PLA, Rocket Force yang disamarkan menyerupai truk keren proyek sipil. Kendaraan tersebut dicat dengan warna kuning khas dan dilengkapi logo perusahaan alat berat ternama, Zoomlion. Dari kejauhan, unit ini tampak seperti truk heavy-duty keren yang lazim dijumpai di proyek infrastruktur. Namun, bagi pengamat militer, detail teknis kendaraan itu justru memunculkan tanda tanya besar. Informasi ini pertama kali mencuat setelah sejumlah analis pertahanan dan pengamat OSIN, Open Source Intelligence, membagikan temuan mereka di media sosial, seperti X dan Reddit. Mereka menyoroti konvoy kendaraan konstruksi yang bergerak di wilayah pedalaman Cina, tetapi memiliki konfigurasi tidak lazim dibandingkan kendaraan sipil pada umumnya. Salah satu analis independen mencatat bahwa meskipun kendaraan tersebut menggunakan livery Zoomlion, jumlah gandar, panjang sasis, serta proporsi bodinya tidak sesuai dengan katalog resmi kren sipil yang diproduksi perusahaan tersebut. Temuan ini memicu dugaan bahwa kendaraan itu bukan alat berat biasa. Para pengamat menduga kuat bahwa di balik kamuflase tersebut tersembunyi sistem peluncur rudal strategis, kemungkinan besar DF-41 atau varian terbaru DF-31AG. DF-41 dikenal sebagai ICBM paling canggih milik Cina dengan jangkauan antar benua, sementara DF-31AG merupakan versi mobile yang dirancang untuk mobilitas tinggi. Meski tidak ada konfirmasi resmi dari Beijing, penggunaan kendaraan sipil sebagai kamuflase dinilai sejalan dengan doktrin militer Cina yang menekankan survivabilitas dan kemampuan bertahan dalam kondisi konflik modern. Dengan menyamar sebagai truk proyek, aset strategis dapat berpindah lokasi tanpa menarik perhatian pengawasan udara maupun satelit. Dari sudut pandang intelijen, taktik ini memanfaatkan padatnya lalu lintas industri di daratan Cina. Ribuan kendaraan proyek hilir mudik setiap hari, menciptakan apa yang disebut analis sebagai kebisingan visual. Dalam kondisi seperti itu, membedakan antara kendaraan sipil dan militer menjadi jauh lebih sulit. Kendaraan yang diduga digunakan sebagai basis peluncur bukanlah truk sembarangan. Sejumlah analis menyebut kemungkinan penggunaan sasis khusus seri 8 gandar dengan konfigurasi 16x16, yang dikembangkan oleh produsen kendaraan militer Cina. Sasis ini dirancang untuk membawa beban sangat berat serta mampu melintasi medan sulit. Untuk memperkuat penyamaran, kendaraan tersebut dilengkapi struktur boom kren palsu dan panel eksterior yang menyerupai kren all-terrain berkapasitas besar. Dari sudut pandang visual satelit, bentuk dan dimensinya akan tampak identik dengan alat berat proyek infrastruktur. Pemilihan merek Zoomlion sebagai kamuflase juga dinilai bukan kebetulan. Perusahaan ini merupakan salah satu produsen alat berat terbesar di dunia dengan basis produksi di Changsha. Kendaraannya tersebar luas di seluruh Cina dan kerap terlihat di proyek jalan, jembatan, hingga pembangunan kawasan industri. Dengan meniru tampilan kendaraan Zoomlion, unit militer tersebut secara efektif bersembunyi di keramaian. Strategi ini dinilai lebih efektif dibandingkan penyamaran konvensional yang hanya mengandalkan cat loreng atau penutup jaring kamuflase. Sejumlah pakar pertahanan menyebut langkah ini sebagai evolusi dari konsep peluncur rudal mobile. Jika sebelumnya fokus utama adalah mobilitas dan penyamaran di area hutan atau pegunungan, kini pendekatan diperluas dengan memanfaatkan infrastruktur sipil dan lalu lintas publik. Namun demikian, para analis juga menekankan bahwa temuan ini masih bersifat analisis terbuka berbasis citra dan observasi visual. Tanpa konfirmasi resmi, detail spesifik mengenai jenis rudal maupun status operasional kendaraan tersebut tetap berada dalam ranah spekulasi terukur. Di sisi lain, kemunculan laporan ini menunjukkan bagaimana persaingan strategis global kini tidak hanya terjadi di medan tempur, tetapi juga di ruang pengamatan dan interpretasi data terbuka. Media sosial dan komunitas OSIN berperan besar dalam mengungkap pola-pola yang sebelumnya hanya bisa diakses lembaga intelijen negara. Bagi negara-negara pengamat, dugaan rudal berkedok keren ini menjadi pengingat bahwa teknologi pengawasan modern terus dihadapkan pada tantangan baru. Kamuflase berbasis kehidupan sipil menjadi salah satu bentuk adaptasi militer di era pengintaian satelit beresolusi tinggi. Hingga kini, pemerintah Cina belum memberikan tanggapan resmi terkait beredarnya foto dan analisis tersebut. Namun, fenomena ini kembali menegaskan bahwa dinamika keamanan global semakin kompleks, dengan batas antara ranah sipil dan militer yang kian kabur di tengah perkembangan teknologi dan strategi modern.